Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan dua bangunan rumah di Jalan Rawamangun, Muka Timur Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, sore tadi. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain. Api berasal dari salah satu bangunan yang diduga mengalami korsleting arus pendek listrik. Kasiops Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan salah satu warga setempat meninggal dunia akibat terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal tadi saya konfirmasi juga ternyata bukan warga yang terdampak kebakaran, namun dia warga yang tetangganya mungkin saat ada evakuasi barang-barang pada kaget, dia ikut ternyata dia ada sakit jantungnya. Sehingga dia ada serangan jantung pas dibantu oleh damkar bawa ke rumah sakit. Cewek cowok bang? Laki-laki 49 tahun. Sementara itu dalam proses pemadaman ini ada 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 75 personil dikerahkan ke lokasi guna memastikan penyebab kebakaran. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan peternakan ayam di Kampung Sinagar Papak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan kandang. Akibat kebakaran tersebut sebanyak 8.000 ayam mati terpanggang. Petugas damkar yang tiba di lokasi kesulitan melakukan pemadaman akibat api yang besar dan asap pekat yang membumbung tinggi. Kebanyakan dari plastik, jadi asapnya sangat menyengat sekali. Jadi kalau dipaksakan kita masuk itu kita dengan safety yang ada itu kita khawatir ke anggota gitu. Jadi kita alternatif lain kita menggunakan proses pemadaman dengan jalan samping dengan membuka titik-titik atau akses-akses masuk dari samping seperti itu. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Saat ini kasus kebakaran dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil minibus yang berisi jerigen BBM terbakar hebat di pinggir jalan di Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Percikan api muncul diduga akibat adanya korsleting listrik pada mobil yang langsung menyambar BBM jenis Pertalite hingga menyebabkan kebakaran. Warga yang kaget akan peristiwa tersebut langsung berupaya memadamkan api dan memanggil pihak pemadam kebakaran Tanah Toraja. Percikan korsletingnya namun tiba-tiba menyulut, kemudian di atas itu kebetulan ada jerigen berisi Pertalite yang habis diisi dengan bensin, kemudian terbakar. Apa ada orang luka kemudian? Untuk luka sendiri yaitu sopir sendiri ya. Pihak damkar menurunkan 1 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Laki Padada. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Senin sore. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mendapati seorang Pak Oga yang tengah memarkir di perempatan jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Oga sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak diangkut. Tak hanya itu, Pak Ogah lainnya yang hendak memarkir di putaran balik melihat petugas yang datang langsung kabur melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Jadi beberapa waktu lalu ada laporan di media massa dan media elektronik bahwa ada beberapa lokasi dan itu beroperasi Pak Ogah dan mengganggu pengendara. Sebanyak 4 PPKS yang terjaring razia dibawa ke tempat rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Fadufi, iNews melaporkan. Orang tua korban didampingi tim kuasa hukum datangi Mapolres Sukabumi Kota melaporkan tindakan kekerasan yang diterima anaknya di sekolah. Orang tua korban melaporkan kepala sekolah, guru dan orang tua terduga pelaku.
Lantaran menurut pengakuan terbaru dari korban, mereka telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis. Dugaan kekerasan dilakukan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban. Ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, ya, termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana. Sebelumnya, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Korban diduga alami perundungan di sekolah. Selain harus operasi lantaran tulang lengan bagian atasnya patah dan bergeser, kini korban trauma tidak mau sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dalam video berdurasi 45 detik, para pelaku menodongkan senjata tajam di bagian tubuh korban sambil meminta untuk menuruti perintah serta menghina salah satu sekolah di daerah tersebut. Sebelumnya korban sempat diculik sekelompok orang kemudian diancam dengan senjata tajam. Tidak hanya pengancaman, barang berharga korban juga dirampas pelaku. Bahkan saat beraksi, pelaku sendiri merekam aksinya dan menyebarkannya ke media sosial. Atas insiden ini korban melaporkan ke polisi. Kita ini diculik, ditekan dengan senjata tajam. Itu kejadian di mana? Di Polsek, di sekitar Polsek Bukit Kemuning. Ya? Bulan November lalu. Itu pelaku itu anak sekolah atau apa itu? Adapun pelaku dan korban itu sama-sama anak semua. Itu baju juga korban? Semua dari harta, motor, baju, semua diambil oleh para pelaku bullying. Untuk korban dianiaya di salah satu di kebun dan dilakukan intimidasi atau kekerasan terhadap anak. Langkah dari PPA sendiri ke depan seperti apa? Saat ini unit PPA menerima laporan dan kami baru memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Pihak kepolisian sudah memeriksa korban dan saksi serta melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara. Kini kepolisian memburu para pelaku. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Viral seorang wanita parubaya di kota Cilegon, Banten kecebur di sumur tua dengan kedalaman hingga 15 meter di wilayah Benyawa, Kelurahan Warnasari, Cilegon, Banten. Diketahui korban saat itu sedang membuang sampah dan mencari tali di area tanah kosong. Proses evakuasi korban yang dilakukan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berlangsung dramatis karena korbannya bernama Jarawiyah berusia 58 tahun. Selang 1 jam kemudian Jarawiyah berhasil dievakuasi dengan kondisi luka ringan di bagian kaki, lengan, serta sedikit syok sehingga petugas langsung membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Bahwa ada seorang ibu yang jatuh dalam sumur. Untuk proses evakuasi sendiri kami menerjunkan 6 orang dari tim khusus untuk penyelamatan non kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon dengan peralatan vertical rescue dengan sistem hauling. Lalu untuk kondisi korban sendiri itu mengalami cedera patah kaki. Alhamdulillah korban langsung ditangani di RSUD. Diimbau kepada masyarakat untuk menutup dan mengubur apabila ada sumur yang sudah tidak dipakai untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang terjatuh ke dalam sumur. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif.
Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Warga Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas mengambang di tumpukan sampah aliran Sungai Citarum. Korban dievakuasi dari dalam sungai oleh petugas. Saat ditemukan, jasad korban sudah membusuk dan sulit dikenali. Polisi yang mendapat laporan datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Diperkirakan korban sudah tewas dan berada di aliran Sungai Citarum lebih dari 2 hari. Korban diperkirakan berusia 40 tahun. Diduga korban dibunuh karena saat ditemukan leher korban dalam keadaan terjerat tali kain. Sementara itu berkelamin perempuan. Nah, untuk identitasnya masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini kita masih menunggu hasil daripada penyelidikan tim yang sudah ada dari Polres maupun dari Polsek. Termasuk untuk memastikan dugaan kematiannya, Dan ya? Terkait dugaan itu ada yang jeratan leher itu masih dalam penyelidikan. Untuk memastikan identitas dan penyebab kematian, korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Kedua pasien tersebut adalah lansia, dengan seorang diantaranya belum pernah vaksin. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengonfirmasi 2 pasien positif COVID-19 meninggal usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kedua pasien lansia ini memiliki komorbid stroke dan gagal jantung. Seorang diantaranya belum pernah menerima vaksin. Walaupun ada peningkatan kasus, Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta masyarakat tidak panik dan diimbau menjaga pola hidup sehat dengan mengenakan masker, kemudian dilengkapi dengan vaksin. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi. Usia 18 tahun ke atas, silakan datang ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksinasi untuk dilengkapi sebanyak 4 kali. Ya, jadi dari dosis 3 ke dosis 4 bisa diberikan minimal jaraknya 6 bulan. Segera lengkapi terutama untuk kelompok-kelompok yang berisiko berat kalau kena COVID bisa meninggal. Seperti usia di atas 50 tahun ya atau lansia, lalu juga ada orang dengan komorbid ya, yaitu ada darah tinggi, kencing manis, stroke. Peletakan batu pertama menandai awal pembangunan Masjid Jami Minangkabau dan Indonesia Islamic Tourism Center untuk menghadirkan pusat pariwisata Islam berkelas internasional di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar. Masjid ini akan memiliki 3 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter. Masjid ini semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai destinasi nomor 1 di dunia untuk pariwisata halal sesuai dengan ranking Global Muslim Travel Index. Harapannya ini akan membuka peluang wisata yang lebih banyak lagi ke Tanah Datar, produk-produk ekonomi kreatifnya, festival-festivalnya juga, dan tentunya menjadi ikon dari pariwisata halal kita. Batu Sangkar itu merupakan epicentrum kebudayaan Minangkabau, maka kita mengambil filosofi dari bentuk tutup kepala raja. Kita juga mengetahui bahwa ada masjid besar di Sumatera Barat, tapi kita tidak ingin membuat keduanya bersaing, tapi menciptakan masing-masing adalah sebagai desain yang unik. Di Tanah Datar, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri Festival Pesona Minangkabau 2023 yang berlangsung di Istana Pagaruyung. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini menjadi event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat. Festival ini adalah finalisasi dari program unggulan kami satu nagari satu event, satu desa satu event. Kemarin ada 25 nagari dan puncaknya di bulan Desember ini dan masuk di karisma event yang diberi hadiah oleh Bapak Menteri Pariwisata.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya unik yang ada dan masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Rafael Alun Trisambodo menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang telah dimulai sejak pukul 11 pagi tadi. Tuntutan dibacakan jaksa KPK setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara. Sejumlah saksi, ahli, dan terdakwa Rafael Alun juga telah diperiksa di muka persidangan. Sebelumnya, dalam sidang dakwaan, jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya, Ernie Meike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun hingga ratusan miliar rupiah. Tanggal 128/2003. Kemudian sebagaimana BB TPPU nomor 10 berupa bundel kopi. Sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah. Penganiayaan melibatkan rekan Mario, Sean Lucas, dan seorang perempuan di bawah umur berinisial AG, kekasih Mario. Usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial, satu persatu bobrok ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut mencuat ke publik. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Akhirnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketiga terdakwa, Praka RM, Praka HS, dan Praka J menghadapi sidang putusan atas kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Ketiganya divonis hukuman penjara seumur hidup serta dipecat dari dinas militer karena dinilai melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga penculikan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan kedua penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Vonis ini dianggap lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni tuntutan hukuman mati. Keluarga dan kuasa hukum korban berencana akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hakim pun telah memberikan waktu kepada penasehat hukum terdakwa dan juga auditor militer untuk mempertimbangkan vonis hukuman yang dijatuhkan. Pembunuhan saudara Imam Mashkur dari Aceh, kita sudah konfirmasi dengan Kaud Militer dan memohon putusan yang dijatuhkan pada hari ini yaitu seumur hidup untuk dilakukan banding ke hukuman mati. Terima kasih kepada auditor militer. Semoga jawaban pikir-pikir dulu adalah persiapan banding yang akan dilakukan dalam waktu cepat untuk guna dengan hukuman maksimal pasal 340 seperti apa yang pernah menjadi atensi Panglima TNI. Sebelumnya, korban Imam Mashkur meninggal dunia setelah dianiaya saat dibawa menggunakan sebuah mobil oleh ketiga terdakwa. Dalam perjalanan, ketiganya sempat menghubungi keluarga korban meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Setelah meninggal, jasad korban Imam Mashkur dibuang oleh para terdakwa di sebuah sungai di daerah Purwakarta.
Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Lahan jagung seluas 600 hektar are dapat ditangani dengan baik melalui kolaborasi kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Kualitas jagung yang dihasilkan juga prima dan menghasilkan panen yang sangat besar. Terbukti dengan keragaan daun dan batang yang tumbuh sesuai dengan kondisi pertanaman di Kalimantan. Tentu saja, program Food Estate dapat sebagai masa depan anak cucu kita untuk generasi kita ke depan dalam memberi pangan masyarakat Indonesia dan dunia. Mentan mengajak masyarakat agar saling bahu-membahu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional. Apa tujuan ini dibangun? Tujuan kita bangun Food Estate adalah itu untuk cadangan pangan. Saya ulangi, ini ekstensifikasi dan membuat cadangan pangan tetapi dengan teknologi tinggi. Semua full mekanisasi seperti negara-negara Taiwan, Jepang, dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan teknologi tinggi di sini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Hendra memastikan pangan nasional dalam kondisi aman. Dalam rencana kedepannya, Food Estate akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat. Sementara itu di waktu yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, melakukan gerakan tanam padi pada Food Estate di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, guna mengakselerasi keberlanjutan pengembangan Food Estate lahan rawa sebagai lumbung pangan nasional. Food Estate mengoptimalkan lahan rawa di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dan ini merupakan program berkelanjutan yang dulu dibangun Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada tahun 2018, yaitu program Serasi, Selamat Rawa Sejahterakan Petani, 9.000 hektar di Pulang Pisau. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. PT PLN Persero sukses menggelar acara PLN Electric Run 2023 yang berlangsung di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sebanyak 5.000 pelari turut serta memeriahkan event ini dengan mengusung tema Running the New Spirit. Selain itu, ajang ini sekaligus menjadi kampanye ramah lingkungan. PLN Electric Run 2023 berhasil mengurangi emisi 11.880 kg CO2 atau karbon dioksida. Dan tagline-nya adalah Running the New Spirit. Kenapa ini the New Spirit? Karena PLN sedang berupaya mendinginkan bumi. Slowing down the global warming. Gitu. Maka dalam hal ini, setiap kali ada peserta yang berlari, nanti akan kita takar bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan inilah kontribusi PLN bukan hanya pada generasi saat ini, tetapi pada generasi masa depan. Event lari ini sendiri terbagi dalam 3 kategori, yaitu 5 km, 10 km, dan half marathon atau 21 km. Tiap pemenang dari masing-masing kategori mendapatkan hadiah dengan total 850 juta rupiah.
PLN Electric Run 2023 tak hanya memperhatikan aspek kompetisi dan kemeriahan acara, tetapi juga mengajak para peserta bergerak mengurangi penggunaan emisi karbon. Dari Tangerang, Banten, Anggita Maura, Sadu Sando, iNews melaporkan. Saya sudah keluar dari perbatasan Rafah dan sekarang saya menuju ke Kairo. Pemerintah Indonesia mengevakuasi satu warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. WNI yang dievakuasi adalah Farid Zanzabil Al-Ayubi, salah satu dari 3 relawan Mercy yang menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tim evakuasi membawa Farid ke Kairo, Mesir, dan akan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia. Kita berhasil kembali mengevakuasi satu warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al-Ayubi keluar dari Gaza. Mas Farid adalah relawan Mercy yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Sejak Rumah Sakit Indonesia tidak beroperasi, Mas Farid beserta relawan Mercy lainnya berada di Gaza Selatan. Situasi di Gaza masih sangat berbahaya. Israel masih terus melakukan serangan pasca selesainya jeda kemanusiaan. Saat ini, serangan Israel bahkan telah menyasar sebagian Gaza Selatan, terutama di wilayah Khan Yunis. Lebih lanjut, Menlu menyebut proses evakuasi WNI tidak mudah, terlebih serangan Israel kian brutal, bahkan hingga menyentuh Gaza Selatan yang semula dikatakan lebih aman. Kini masih ada 2 WNI yang masih berada di Gaza untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Israel terus melancarkan serangannya ke Gaza. Tidak hanya menyerang Gaza Utara, Israel juga menyasar kamp pengungsian yang berada di Gaza Selatan. Serangan pun tidak hanya dari udara. Israel juga memperluas serangan darat ke wilayah selatan Gaza. Aksi saling tembak antara tentara Zionis Israel dan pejuang Hamas terjadi di beberapa titik di Gaza. Israel merilis serangan mereka ke Jabalia. Militer Israel mengklaim mendapatkan informasi mengenai keberadaan pejuang Hamas dan persenjataan di bangunan terdekat. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang tanpa henti sebagian jalur Gaza. Serangan ini menghantam beberapa bagian lahan warga Palestina yang semakin menipis. Pertemuan sengit di wilayah perkotaan terus berlanjut di Gaza Utara yang menjadi pusat perlawanan Hamas. Puluhan ribu penduduk diyakini masih tetap berada di wilayah ini. Sementara itu, pejuang Hamas tidak tinggal diam. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis video saat pihaknya mempersiapkan serangan besar-besaran ke Tel Aviv. Senjata yang digunakan multiple rocket launcher baru, seri LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Diberi nama M90 karena roket ini bisa menjelajah sejauh 90 km dan dapat menjangkau Tel Aviv, ibu kota Israel. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Warga demo dukung PJ Bupati Banyu Asin. WNA Belanda dideportasi karena menjalahi visa. Harga daging sapi Wagyu Rp700.000 per kilogram.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Ainus Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 14 Desember 2023. Setelah 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ainus Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, ribuan masyarakat yang tergabung dari seluruh kecamatan Banyu-Asin bersolidaritas mendukung penuh kinerja PJ Bupati Banyu-Asin, Hani Sopiar Rustam untuk memimpin dan mengelola pemerintahan Kabupaten Banyu-Asin hingga Pilkada 2024 selesai nanti. Ikut serta Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Banyu-Asin Bersatu dari seluruh kecamatan Banyu-Asin melakukan aksi untuk mendukung penjabat Bupati Banyu-Asin saat ini. Masyarakat menilai keputusan Kemendagri RI menunjuk Hani S. Rustam sebagai PJ Bupati Banyu-Asin adalah keputusan yang sangat tepat. Sosok yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat Bumi Sedulang Setudung. Aksi ini untuk memberikan jawaban atas kegaduhan dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh organisasi massa sebelumnya yang menolak kepemimpinan PJ Bupati Banyu-Asin dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para pendemo juga memberikan tanda tangan dukungan, termasuk Wakil Bupati Banyu-Asin periode 2018-2023, Slamet Sumo Sentono, dan beberapa ASN pejabat di lingkungan Kabupaten Banyu-Asin. Pendemo berharap kepada PJ Bupati Banyu-Asin tetap fokus bekerja dan tidak takut akan intervensi pihak manapun, sehingga mampu membawa Kabupaten Banyu-Asin menjadi lebih maju dengan program-program prioritasnya. Masa aksi juga meminta Kemendagri RI untuk mengapresiasi kinerja PJ Bupati Banyu-Asin, karena dalam kurun waktu 3 bulan masa jabatannya telah berhasil membuat terobosan sehingga mampu membawa Kabupaten Banyu-Asin menjadi lebih baik. Untuk mendukung kinerja PJ Bupati Banyu-Asin yang dalam waktu yang sangat singkat, di 3 bulan telah melakukan berbagai terobosan membawa Kabupaten Banyu-Asin menjadi lebih baik. Selain itu, aksi hari ini juga sebenarnya adalah aksi untuk menunjukkan kepada publik bahwa isu-isu miring yang dimunculkan oleh kawan-kawan sebelumnya terkait opini-opini miring kritikan terhadap PJ Bupati Banyu-Asin adalah tidak benar. Penuh kinerja PJ Bupati Banyu-Asin, Bapak Haji Hani Sopiar Rustam. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebelumnya puluhan orang yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyu-Asin menggeruduk gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Mendagri Tito Karnavian segera mencopot penjabat Bupati Banyu-Asin, Hani S. Rustam. Aku berdiri dengan membawa beragam spanduk dan poster bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan orang yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyu-Asin menggugat Jumat siang menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk gedung Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa menyerukan sejumlah poin tuntutan, diantaranya meminta Mendagri Tito Karnavian segera mencopot PJ Bupati Banyu-Asin Hani S. Rustam dari jabatannya karena diduga kerap melakukan praktik nepotisme dan mencoba merubah struktur APBDP tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 untuk kepentingan pribadi. Massa juga menduga adanya unsur konspirasi politik dengan menjadikan sang adik sebagai Wakil Bupati Banyu-Asin tahun 2024 mendatang. Setelah melakukan orasi dan negosiasi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemendagri. Meminta kepada Kemendagri untuk segera mencopot dan mengganti PJ Bupati Banyu-Asin yang hari ini menurut kami membuat kegaduhan. Yang kedua, bahwasan Banyu-Asin ini adalah selama ini mendapat berbagai prestasi di tingkat nasional. Nah, setelah beliau ini hadir, apa yang sudah terjadi di Banyu-Asin itu hilang. Massa berharap Mendagri dapat merealisasikan tuntutan tersebut guna menghindari gejolak di wilayah Banyu-Asin, Bumi Sedulang Setudung. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Ainus melaporkan.
Pemirsa, seorang warga negara asing asal Belanda yang berjualan makanan siap saji dan videonya sempat viral dideportasi kantor imigrasi Palembang. Warga negara asing tersebut dideportasi karena menyalahi visa kunjungan. Mustafa Arif, seorang warga negara Belanda keturunan Turki, ditangkap pihak kantor imigrasi kelas 1A TPI Palembang. WNA tersebut ditangkap di sebuah toko makanan siap saji di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Penangkapan WNA asal Belanda ini berawal dari videonya yang viral saat sedang berjualan. Menurut Kepala Imigrasi, WNA tersebut menyalahi visa kunjungannya untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Terkait dengan pelanggaran keimigrasian, jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan visanya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sempat viral juga ada food truck yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki, seperti itu. Visanya itu visa kunjungan, Bang, bukan visa kunjungan. Visa kunjungan tidak dipergunakan untuk bekerja. Sebelumnya, video Mustafa Arif yang sedang membuat makanan siap saji diunggah oleh seorang pegiat media sosial dan viral. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Jelang puncak musim hujan, BPBD tingkatkan personil dan peralatan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Berdasarkan prediksi BMKG, Provinsi Sumsel akan memasuki musim penghujan yang puncaknya jatuh pada bulan Januari hingga Februari. BPBD Provinsi Sumsel rapatkan barisan, tingkatkan personil dan peralatan, status Sumsel menjadi siaga. Itu ada di Januari. Memasuki musim penghujan, Pemprov Sumsel kini tengah bersiap mewaspadai bencana hidrometeorologis. BPBD Sumsel pun menggelar rapat aktivasi sistem komando, penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak hujan di wilayah Sumatera Selatan akan jatuh di bulan Januari hingga Februari. Maka dari kepala daerah untuk seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Sumsel agar segera mengeluarkan SK siaga bencana banjir dan tanah longsor.
Untuk BPBD Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mempersiapkan personil serta kelengkapan peralatan dan juga telah menggandeng seluruh stakeholder sehingga saat bencana pun tiba, pemerintah setempat dapat meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor. Kita sudah menyiapkan tadi Pak dari Korem sudah menyiapkan 1.000 orang dari Kodim, jadi kita juga sudah siaga peralatan personil. Kita nanti terjadi otomatis kami ini aktivasi komando mengambil peran masing-masing sesuai aturan yang berlaku. BPBD Sumsel telah memetakan kabupaten dan kota yang rawan bencana, seperti Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Okuraya, Musirawas, Puratara, serta Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam menyerahkan bantuan sarana prasarana pengelolaan hasil perikanan kepada kelompok penerima bantuan serta menebar 10.000 bibit ikan di kawasan objek wisata Tebat Heban. Penyerahan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan dihadiri langsung PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurdia, PJ Sekda Rano Pahlesi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Zaitun, Kepala OPD Porkopimda Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Penyerahan bantuan peralatan sarana prasarana pengelolaan hasil perikanan diserahkan langsung PJ Wali Kota secara simbolis kepada kelompok penerima bantuan. Selain itu juga dilakukan penebaran 10.000 bibit ikan baung dan nila di kawasan objek wisata Tebat Reban. Diharapkan dengan penyerahan bantuan ini dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat dalam sektor perikanan, serta meningkatkan sumber ketahanan pangan, juga menambah potensi wisata yang ada di Kota Pagar Alam. PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia mengatakan penyerahan bantuan peralatan perikanan kepada kelompok penerima bantuan diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini menyalurkan dana insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat guna mencegah inflasi dan menambah nilai perekonomian masyarakat Kota Pagar Alam. Jalankan bantuan para perikanan untuk menumbuhkan perekonomian di Kota Pagar Alam khususnya, dan ini merupakan dana bantuan juga dari pemerintah pusat melalui program insentif fiskal. Kita terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Joko Widodo, dan terima kasih juga kepada Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Kami terima kasih juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Guna menekan angka inflasi, Dinas Pertanian mencanangkan gerakan menanam cabai dan bawang merah dengan memberikan bantuan bibit kepada kelompok tani. Gerakan menanam pangan merah, cabai dan bawang merah yang berada di Dusun Tanjung Keling, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dihadiri PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Pagar Alam Rano Fahlesi, Kepala Dinas Pertanian Suterismawati, Porkopimda, serta tamu undangan lainnya. Selain memberikan bantuan bibit tanaman cabai merah dan bawang merah secara simbolis kepada kelompok tani penerima bantuan, PJ Wali Kota bersama Forum Pimpinan Daerah Pagar Alam melakukan penanaman tanaman cabai dan bawang merah serentak. Gerakan menanam cabai dan bawang merah untuk mengantisipasi inflasi sehingga harga cabai dan bawang merah dapat stabil dan terkendali. PJ Wali Kota Lusapta Yuda Kurnia mengatakan dengan pencanangan gerakan menanam pangan merah serentak serta memberikan bantuan bibit tanaman cabai dan bawang merah kepada kelompok tani, diharapkan dapat menekan angka inflasi di Kota Pagar Alam dengan menyalurkan dana insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat. Program pembibitan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, dan kami bersama Porkompinda Kota Pagar Alam bersama-sama pada hari ini melakukan pembagian bibit dan juga penanaman secara serentak untuk jenis bawang merah dan cabai merah untuk mengurangi angka inflasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Pagar Alam, agar Kota Pagar Alam menjadi kota maju dan sejahtera.
yaitu Gerakan Tanah Merah dari Dinas Pertanian, kasih cabai khususnya saat ini, dan bawang merah. Dengan pemberian bibit kepada kelompok tani serta penanaman tanaman cabai dan bawang merah serentak, diharapkan dapat menekan inflasi serta menstabilkan harga. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai harga daging sapi Wagyu Rp700.000 per kilogram akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan, TPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan pelatihan saksi partai politik pemilu tahun 2024. Pelatihan para saksi parpol ini untuk menyampaikan pesan dalam merekrut para saksi yang kompeten, capable, hingga dapat dipertanggungjawabkan dari tingkat TPS hingga nasional. Puluhan anggota partai politik dan panitia pengawas kecamatan mengikuti pelatihan saksi partai politik. Saksi mempunyai peran penting dalam kesuksesan berlangsungnya pemilu. Oleh karena itu, tugas-tugas spesifik harus dimiliki para saksi peserta pemilu dalam menjalankan tugas secara baik dan profesional. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim melalui Divisi Penertiban, Penindakan, dan Datin. Komisioner Bawaslu Muara Enim, Kemas M. Ali Akbar mengatakan, Bawaslu memfasilitasi para parpol untuk mempersiapkan para saksi yang akan bertugas di setiap TPS. Dengan memberikan pengetahuan kepada para saksi, sehingga dalam melaksanakan tugas di TPS, nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana disampaikan para narasumber. Hal ini partai politik dan caleg-caleg untuk menyiapkan, mendidik, dan memberikan pengetahuan kepada saksi-saksi yang ada yang akan ditugaskan di masing-masing TPS. Ya, intinya kami memfasilitasi para partai politik untuk kemudian mendengarkan sampaian dari para narasumber terkait tentang tata cara saksi bertugas di TPS yang ada di Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 1.743 TPS. Bawaslu berharap partai politik yang telah menugaskan para saksi untuk sama-sama menjaga hak pilih dan hak partai politik untuk memastikan suara para pemilu sama dari tingkat TPS, PPK, kabupaten hingga nasional. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.
Nah pemirsa, mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengenal jenis sapi Wagyu. Ternyata harga daging sapi ini cukup fantastis dan mencenangkan. Paling murah berharga Rp700.000 per kilogram. Kini Pemkab Oki mulai membudidayakan sapi tersebut bersama masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Tidak banyak yang tahu jika sapi jenis Wagyu memiliki keistimewaan dan keunggulan yang luar biasa. Bahkan daging sapi ini harganya pun membuat kita tercengang. Betapa tidak, harganya paling murah Rp700.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Oki, Dedi Kurniawan mengatakan, daging sapi ini sangat enak, lembut dan juicy, serta lombar di mulut. Jika memakan daging sapi ini, langsung terasa di lidah akan nikmat dan kelezatannya, karena memiliki kualitas dan rasa yang luar biasa. Harga per ekornya pun bikin geleng kepala, lantaran berkisar antara 80 juta hingga 250 juta rupiah per ekor. Jenis sapi ini biasanya dipasarkan pada resto-resto untuk pembuatan makanan jenis steak. Kini Pemkab Oki mulai membudidayakan sapi jenis Wagyu tersebut melalui kelompok tani. Hanya saja yang menjadi persoalan jika produksi dalam skala besar masih kesulitan dalam pemasaran, sehingga hal itu menjadi PR bagi Pemkab Oki ke depan. Ketika Wagyu ini sudah si bibit ini sudah besar, sudah bisa dijual, persoalannya adalah ini akan dijual kemana. Nah memang dari hulu ke hilir memang ini harus kita pikirkan. Ini tugas pengampu, tugas Dinas Peternakan, tugas kami. Bagaimana nanti kalau peternak ini sudah sukses, jumlahnya sudah berkapasitas besar, ini tugas pemerintah untuk mencarikan off-taker atau apalagi sebagaimana supaya hasilnya ini bisa dijual dengan cepat dan ribonnya juga bisa cepat dihasilkan oleh masyarakat. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemberdayaan sapi Wagyu ini, sehingga keberadaannya semakin dikenal sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, Ainjus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ainjus Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.